Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Cahya Kartika. Dalam seri yang ke-703 ini didukung oleh para pemain Benny sebagai Gelagah Ireng, Siska sebagai Sengsem Gendis, Wahyu Chandra sebagai Martonegoro, Heri Stiono sebagai Martoloyo, Horas sebagai Borekso, Herman sebagai Kawis Guo, Nanang sebagai Alap-Alap, Syafi'i dan Amrizal sebagai pengawal, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Gelagah Ireng benar-benar kacau setelah ia mampu menghadapi Bangaspati dan Keblok Gelinding Pecengis. Kini muncullah tetean dan selawaran. Sementara Nyai Martonegoro, Adipati Martonegoro dan Sengsem Gendis masih ada di atas pohon. Mereka pun ketakutan sekali menyaksikan apa yang dihadapi oleh Gelagah Ireng. Sungguh aneh, ketika Gelagah Ireng mengamuk dengan pedangnya, maka makhluk-makhluk mengerikan itu lenyap seketika. Bahkan ketika Gelagah Ireng masih sibuk menyabatkan pedang ke sana kemari, hantu-hantu gentayangan itu sudah tak ada di sana. Aduh Gusti, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Bakar! Bakar semua hutan ini! Bakar semua! Ayo bakar! Ayo! Ayo bakar! Ayo bakar! Paman, celaka. Hutan ini dibakar. Kita harus pergi dari sini. Nyalakan semak belukar di depannya. Turun semua. Cepat nyalakan. Paman, Cepat. Bakarlah. Supaya waktu api besar itu datang kemari, kita masih punya tempat untuk berpijak dan berlindung dari kobaran api. Dalam waktu sekejap, Gelagah Ireng menyulutkan api ke semak belukar. Lalu berkobarlah api di depannya. Sementara orang-orang Mataram yang membakar hutan Sedayu kini makin mengamuk. Api membubung ke udara, langit semakin gelap pekat. Hanguskan semua! Jangan ada yang dibiarkan lagi! Setan-setan itu harus diikuti semuanya! Ayo bakar semua! Ayo bakar! Sekarang kita punya tempat untuk berpijak. Kita bisa duduk manis di sini. Orang-orang Mataram sudah menutup matanya. Saat Tuban dan Sedayu dilanda kobaran api, maka Tumenggung Martoloyo, Alap-Alap, dan Paurekso disertai para prajurit pengawal menuju ke Surabaya. Mereka mengendalikan kuda dengan kencang sekali. Saudara-saudara, Tuban dan Sedayu telah rata dengan tanah. Aku ingin melanjutkan peperangan ini sampai di Surabaya. Kita harus menegakkan panji-panji Mataram, supaya mereka tahu bahwa kita memiliki kekuatan jauh di atas Surabaya. Peki dan Ronggololono nampaknya melarikan diri. Tetapi aku benar-benar ingin memeriksa ke dalam istana.
kau alap-alap. Iya. Nampaknya Surabaya telah berpikir tentang kebaikan masa depan mereka. Lihatlah. Panji-panji putih berkibar di atas istana. Kita gasak saja Eyang Martoloyo. Benar, Yang. Kita gempur mereka. Habis perkara. Tidak. Bagaimanapun juga kita harus mengikuti petunjuk Eyang Mondoroko. Di mana kita tidak boleh melawan Surabaya secara terang-terangan. Kalau saat ini kita berperang, karena kita mencoba melayani apa yang diinginkan Peki. Untuk itu, kumohon kalian mengerti. Lalu untuk apa kita kesini kalau bukan untuk menggempur? Jangan khawatir. Aku akan segera mengatasinya. Saudara-saudara tidak perlu cemas. Aku yang akan menghadapi orang-orang Mataram. Jadi kalian tidak perlu tergesa-gesa pergi meninggalkan kota raja. Tetap berlindung di Surabaya. Kota raja ini cukup aman. Kalau kita menghargai sesama kita, kita pun akan dihargai pula. Nah, kalau kita ingin berdamai, apakah mereka akan menggasak kita? Harap kalian tetap di sini. Aku telah menyuruh beberapa orang untuk menyelidiki ke dalam istana. Jangan sampai mencurigakan. Yang jelas, pintu gerbang ditutup rapat. Untuk masuk ke dalam, aku punya cara dan tata krama yang lebih santun. Mereka sudah tidak menghargai kita lagi, Yang. Lebih baik kita hancurkan saja. Benar, Yang. Orang-orang Surabaya telah banyak membunuh prajurit Mataram. Untuk apa kita biarkan? Aku akan masuk. Tunggu. Pengawal. Apakah kalian sudah tidak mengenalku lagi? Aku Martoloyo, Tumenggung Mataram. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Marissa Haque. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas. Pil tuntas paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Ampunkan hamba, Kanjeng Temenggung. Bagaimanapun juga, hamba hanya menjalankan tugas. Benar, Kanjeng Temenggung. Kami tidak diperkenankan menerima tamu. Sampaikan pada junjunganmu. Akulah yang datang. Aku datang membawa damai. Lihatlah. Kobaran api dan asap yang membumbung ke udara. Sedayu telah hangus. Tapi kulihat kalian mengibarkan panji-panji putih di istana Surabaya. Artinya pimpinan kalian ingin bicara padaku. Atau kalian tidak mau mendengarkan aku? Minggir. Ajar kalian. Sudahlah, Bau Rekso. Halap-halap. Singkirkan kedua mayat mereka. Seharusnya kalian tidak membunuh mereka. Iya, kami terpaksa. Mereka juga tidak sopan kepada yang sepuh. Iya, pengawal-pengawal Ratna seperti mereka tidak pantas dibiarkan hidup. Mereka tidak menghargai Kanjeng Tumenggung.
hormat hamba, Paman Panembahan. Kanjeng Tumenggung Martoloyo. Tidak saya duga Kanjeng Tumenggung sampai di sini. Saya sengaja memanggilmu dan memanggil seluruh pemimpin Mataram. Aku sendiri yang sengaja mengibarkan panji-panji putih di atas Surabaya ini. Pertemuan di sini sungguh tidak terduga, Paman Panembahan. Sebab saya sendiri ingin bertemu dengan Pangeran Peki dan Ronggololono. Nampaknya mereka tidak ada di sini. Benar. Aku masuk ke istana ini dalam keadaan kosong. Jadi, ya, terpaksa aku harus menunggu. Dan para perempuan yang ada di sini butuh perlindungan. Bagaimanapun juga, aku ini manusia biasa, Kanjeng Tumenggung. Aku tidak tega melihat anak-anak dan para perempuan lari tunggang langgang ketakutan, melihat peperangan dan bencana yang terjadi di mana-mana. Ini ulah siapa? Paman Panembahan, aku ingin Paman tahu bahwa Surabaya bertanggung jawab atas peperangan yang terjadi pada saat ini. Tidak semudah itu. Aku pun tidak setuju dengan sikap ponakanku. Aku juga tidak setuju dengan sikap Ronggololono yang telah mengubarkan peperangan ini. Nampaknya peristiwa di Wirosaban tidak cukup, Paman Panembahan. Kita sama-sama sudah sepuh, sudah tua. Sepuh artinya kita diharapkan disesep kanthi apuh. Bisa dihisap sampai tanda sari-sari kehidupan kita. Namun kenapa kita yang sudah tua seperti ini suka pasulayan? Aku prihatin sekali. Lebih-lebih kita sama-sama orang-orang yang taat beragama. Kita ini ditunjuk sebagai ulama. Kalau kita masih melakukan kekerasan seperti ini, aku tidak tahu. Kumohon, hentikanlah peperangan ini. Maafkan aku, Paman. Aku tidak bisa menghentikan apa yang terjadi saat ini. Karena orang-orang Surabaya telah memaksa kami untuk melakukan tindak kekerasan. Aku ingin Paman menyerahkan Peki atau Ronggololono ke tangan kami. Mereka tidak ada di sini. Paman Panembahan, janganlah melindungi penjahat. Paman kibarkan bendera putih. Aku memberanikan diri dengan kerendahan hati untuk menyelesaikan niat suci ini. Karena itu, serahkan Pangeran Peki dan Ronggololono kepadaku, Paman. Kanjeng Tumenggung, aku ini pimpinan ulama. Sudah kukatakan aku ini sesepuh yang sudah dianggap tua di Surabaya ini. Kau ingin aku mumun? Aku berduka cita atas ucapanmu itu. Sungguh tidak masuk akal. Jika Martoloyo yang berjiwa besar tidak percaya pada Kawis Kuwo. Setiap hari begitu, terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Bukannya aku tidak percaya pada Paman Kawis Kuwo. Paman Panembahan tahu bahwa siapa yang mencetuskan ide perang ini harus kutangkap hidup atau mati. Mereka telah mencelakakan jiwa banyak orang.
Kalau kau ingin menangkap mereka, mereka tidak ada di sini. Tetapi kalau kau ingin menangkap aku yang ada di sini. Paman Panembahan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Pada siapa aku berbicara? Janganlah Gusti Allah merubah dirimu, merubah hatimu dengan hati serigala, Kanjeng Tumenggung. Lebih baik berhati serigala daripada punya hati manusia tetapi tidak punya pri kemanusiaan, Paman Panembahan. Paman Panembahan adalah seorang ulama dan aku seorang prajurit. Kita harus bekerja sama, Paman. Kita harus bekerja sama untuk mengatasi kezaliman ini. Sekali lagi dengan duka cita panjang, kukatakan kepadamu, Martoloyo. Pekik dan Ronggo Lelono tidak ada. Walaupun dengan hati mendongkol, namun akhirnya Tumenggung Martoloyo hanya bisa menatap tajam Panembahan Kawis Guo yang bersabar menjelaskan apa yang terjadi di Surabaya. Ronggo Lelono dan Pekik ternyata tidak ada di Surabaya. Dengan berapi-api, Martoloyo beradu pandang dengan Panembahan Kawis Guo yang menatapnya dengan pandangan lembut penuh dengan kebijaksanaan. Tumenggung Martoloyo menahan amarah ketika Panembahan Kawis Guo tidak memberikan jawaban yang sebenarnya. Ia masih curiga pada lelaki bersurban putih itu, berpakaian putih dan berkumis putih. Martoloyo beradu pandang dengan sesepuh di kiri itu. Kanjeng Tumenggung boleh tidak percaya padaku. Tapi itulah. Sudah kukatakan dia tidak berada di sini. Kalau kau ingin menangkap orang Surabaya, aku mau sebagai wakilnya. Maafkan aku, Paman. Apabila aku bersikap sedikit kasar padamu. Tidak mengapa. Aku menyadari. Memang berat jadi orang tua. Iya. Kalau begitu aku minta pamit, Paman. Aku harus mengatasi orang-orangku. Kau tahu artinya merah, hitam, dan putih. Merah adalah berani. Hitam adalah penuh rendah hati. Putih adalah suci. Mataram memang berani. Dengan kerendahan hati pimpinannya untuk selalu menyelesaikan niat suci. Tapi aku pun turut prihatin dengan tindakan Pekik dengan Ronggo Lelono. Kalau orang-orang Mataram mengetahui kita, bagaimana? Itu yang harus kita hadapi, Pangeran. Kita sudah mengambil langkah ini. Kita tidak boleh setengah-setengah. Nah, sekarang terserah Pangeran. Langit Surabaya menjadi hitam. Sedayu dan Tuban telah rata dengan tanah. Banyak prajurit kita yang telah mati, Paman. Saya ikut merasakannya, Pangeran. Andaikan tidak terjadi peperangan ini. Tidak bisa menyesali yang telah terjadi, Pangeran. Yang penting, kita telah aman. Setidak-tidaknya untuk sementara waktu. Seharusnya Eyang Martoloyo tidak perlu kompromi lagi terhadap orang-orang Surabaya. Yang jelas, kita harus menegakkan panji-panji Mataram. Baurekso, kita hanya anak-anak muda. Janganlah hanya terbawa kata hati. Lebih baik kita mendengarkan dan menanti. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Seandainya Pangeran Pekik kita bawa ke Mataram, apakah kita akan menyelesaikan masalah ini? Aku ingin mengetahui rahasia kekeruhan yang dimunculkan oleh Ronggo Lelono dan Pekik.
Tetapi kenapa Eyang Martoloyo tidak keluar-keluar? Kuserahkan kepadamu apa yang ingin kau lakukan pada kami. Yang jelas, aku ini merasa sebagai orang tua. Kembalilah dengan damai sejahtera. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Paman Panembahan Kawiskuwo, kuhargai semua pemikiran paman. Bolehkah aku memeriksa seluruh istana ini, paman? Oh, sebetulnya aku tidak keberatan. Tapi dalam hal ini, alangkah sedihnya hatiku. Paman Panembahan tidak perlu bersedih. Karena aku pun merasakan apa yang terjadi di sini. Paman Panembahan, maafkan aku. Baiklah. Kuanggap kau mengunjungi kekuasaan Surabaya ini sebagai mitra, bahkan sebagai saudara. Aku tidak berpikiran buruk padamu. Sekali lagi, paman, aku minta maaf. Terpaksa aku memeriksa tempat ini, paman. Tumenggung Martoloyo akhirnya memeriksa seluruh sudut istana Surabaya. Ia benar-benar heran karena Pangeran Pekik dan Ronggolellono tidak ia dapatkan di sana. Kau dapatkan sesuatu yang menarik? Aku sebagai pamannya tidak mau ikut campur lagi dengan urusan pemerintahannya. Ia marah sekali padaku saat aku ditunjuk yang kiri. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, wah, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Aku tidak akan pernah menyapa Paman Panembahan Kawiskuwo. Paman Kawiskuwo telah ditunjuk untuk menjadi pemimpin ulama di Surabaya. Lalu apa artinya aku ini? Kanjeng Romo adalah pemimpin, raja, dan dia pemimpin ulama. Apakah aku tidak mampu melakukannya? Kanjeng Pangeran, barangkali yang kiri menginginkan supaya yang menangani pemerintahan dibedakan dengan yang mengurus keulamaan, agar ada bedanya. Apapun yang terjadi, aku tidak setuju. Kanjeng Romo telah meremehkan aku, dan aku tidak akan pernah merestui apa yang ditunjuk Kanjeng Romo. Hal ini sudah keterlaluan. Aku terhina, Paman. Lalu, apa yang Pangeran inginkan? Aku sebenarnya tidak menginginkan jabatan seperti itu. Tapi setidaknya, aku ini diajak berembuk terlebih dulu. Kesalahan kita di Surabaya nampaknya menjadi selilit bagi Kanjeng Sunan. Aku tidak akan pernah datang pada Paman Kawiskuwo.
Itulah yang terjadi. Sehingga aku tidak mau ikut campur. Paman Panembahan, baiklah. Bila aku ada kesalahan, aku minta maaf. Aku harus melanjutkan tugasku, Paman. Pergilah dengan damai sejahtera, Kanjeng Tumenggung. Saudara-saudara, kumohon saudara-saudara hari ini juga kembali ke Mataram. Aku ingin agar saudara-saudara melakukan tugas sebaik-baiknya. Kita tidak boleh berperang melawan Surabaya. Kita hanya berperang melawan orang-orang yang tidak tahu diri. Silahkan Eyang Martoloyo untuk bicara pada mereka. Saudara-saudara, orang yang kita cari-cari sudah tidak ada lagi di Surabaya. Mereka telah melarikan diri. Aku telah menyuruh beberapa orang prajurit untuk mencari kemana Pangeran Peki dan Ronggolelono melarikan diri. Nah, untuk itu, ku minta beberapa orang tetap tinggal di sini untuk melihat dan memeriksa keadaan. Sedangkan yang lain, kumohon untuk segera kembali ke Mataram melalui Madiun, Ponorogo, dan langsung ke Kota Raja. Barang rampasan perang agar dicatat sebaik-baiknya. Jangan ada yang menyimpan, menyembunyikan, atau mencuri barang rampasan. Kemudian, para perempuan cantik dan anak muda yang bersedia ikut kita akan dipilih di alun-alun utara setelah sampai di Kota Raja. Hari ini kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan prajurit berkuda meninggalkan Surabaya menuju Mataram. Mereka pulang membawa rampasan perang, para wanita, dan para pemuda yang telah menyerahkan diri untuk mengabdi pada Mataram. Kang Mas Sukmo dan Kawalik, ku minta jangan ikut kembali ke Mataram. Kita kehilangan banyak prajurit. Kita memang harus berkorban demi kebaikan. Aku memang tidak menginginkan perang. Tapi apa boleh buat, Paman Pekik menginginkan seperti itu. Kasihan Wulan. Dia telah menjadi korban dalam peperangan ini. Kang Mas, lebih baik kita kembali dan mengadakan bela sungkawa. Kita mengadakan upacara untuk pelepasan arwah. Untuk sementara kita tahan dulu. Aku ingin ke istana Surabaya. Menurut laporan Eyang Martoloyo, di sana kosong. Jadi kita bisa melihat apa sebetulnya yang terjadi di sana. Oh alah Pak. Setiap hari begitu terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Alah, sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya Pak. Itulah Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat,
kita harus rajin minum strong pas agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi bila kau tidak segera datang memberitahukan masalah ini. Paman Panembahan, hamba akan dijadikan tumbal peperangan di Lasem. Namun apa boleh buat, hamba harus meninggalkan medan pertempuran. Hamba juga, Eyang. Ya, aku mengerti. Semuanya telah terjadi begitu cepat. Tidak terduga jika Nak Mas Pekik berbuat seperti itu. Ronggo Lelono telah membakarnya. Anak berperangai keras ditambah keras. Hamba disuruh mengenakan busana Kanjeng Pangeran. Hamba juga. Kukira kalian ingin berkhianat. Aku ingin mengucapkan terima kasih pada kalian berdua yang bersedia membuka hati, jeliru mengganti kedudukan junjungan kalian. Apakah kalian sudah tahu kemana Nak Mas Pekik dan Ronggo Lelono pergi? Hamba tidak tahu, Kanjeng Panembahan. Karena Pangeran Pekik penuh dengan rahasia. Kanjeng Panembahan, buat saya tidak sulit untuk mencari Kanjeng Pangeran Pekik. Jadi, kau tahu kemana dia pergi? Kalau Kanjeng Panembahan menginginkan agar ia kembali, hamba akan menemuinya. Tetapi hamba mohon surat wasiat dari Paman Panembahan agar mereka percaya kalau hamba adalah suruhan Eyang. Bila tidak, hamba pasti mati. Kanjeng Panembahan, Bagaskoro telah mendapat ancaman menghadapi hukuman mati. Namun semua itu telah berlalu. Baiklah. Kalau memang kau telah menentukan keputusan. Hamba telah mendapatkan hukuman mati. Tetapi karena Yang Maha Kuasa belum menginginkan nyawa hamba, maka hamba masih diperkenankan hidup. Kau tahu di mana ia menyembunyikan diri? Hamba tahu, Kanjeng Panembahan. Tetapi hamba tidak ada keberanian untuk menemuinya saat ini. Tunjukkan saja tempatnya. Biar Ragil yang menemuinya. Untuk apa kau kemari, Ragil? Kukira kau telah mati di medan laga. Sebagai tanda setia hamba pada Kanjeng Pangeran, maka hamba bersedia datang ke sini, mengikuti Kanjeng Pangeran dan Kanjeng Dipati. Terus terang, aku tidak suka kau mengikuti kami. Ampunkan hamba, Kanjeng Dipati. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Semua ini terpaksa. Istana dalam keadaan kosong. Jadi hamba tidak tahu apa yang harus hamba lakukan. Ada baiknya Kanjeng Pangeran kembali ke istana. Kau jangan menggurui aku, Ragil. Aku belum akan kembali sampai pada waktu yang belum aku tentukan. Kanjeng Pangeran, Kanjeng Dipati, hamba hanya ingin menyampaikan ini. Ragil meraba dari balik bajunya, lalu menyerahkan sutra putih yang tergulung rapi kepada Pangeran Pekik. Pangeran Pekik kaget sekali melihat apa yang disampaikan Ragil. Ronggo Lelono dan Adipati Pekik terkejut sekali ketika Ragil mengulurkan surat yang datang dari Panembahan Kawis Guo, lalu menyambar gulungan sutra putih itu dengan dahi beranyam kerutan. Pangeran Pekik mendengus panjang ketika selesai menyimak surat itu. Bagaimana kau bisa mendapatkan surat dari Paman Kawis Guo? Hamba singgah di kiri, dan beliau titip ini. Hamba disuruh mencari Kanjeng Pangeran. Siapa yang menunjukkan padamu bahwa aku ada di sini? Kanjeng Panembahan adalah seorang yang pintar. Jadi, bagi beliau, tak ada sesuatu yang tersembunyi.
Kau jangan bohong pada kami, Rakil. Katakan sejujurnya, siapa yang memberitahu bahwa kami ada di sini? Hah? Hanya Jahanam itu yang mengetahui tempat persembunyianku. Apakah yang paman maksud adalah Bagaskoro? Kalau bukan dia, siapa lagi, Pangeran? Jadi benar, yang menunjukkan padamu kami ada di sini adalah Bagaskoro. Kalau Kanjeng Kipati dan Kanjeng Pangeran sudah tahu, bagaimana hamba menjawabnya? Saya pikir tak perlu hamba menjawab. Keparat, kurang ajar. Aku benar-benar tidak suka dengan Bagaskoro. Kalau kita tidak mengibarkan bendera putih, Surabaya akan hancur, Paman Panembahan. Ya, akan kuperintahkan mengibarkan panji-panji putih, agar orang-orang Mataram tidak menyerang kemari. Dengan berita yang kusampaikan ini, hamba mohon perlindungan Eyang Panembahan. Ada apa lagi denganmu? Sesungguhnya Kakang Bagaskoro sudah dihukum mati, Eyang Panembahan. Apa? Bagaskoro dianggap telah merusak hubungan baik antara Pamong Praja, di mana ia telah menyampaikan kalau adik Gelagah Biru telah menculik Simah, istri muda Kanjeng Dipati. Hal itu menimbulkan kerunyaman. Lalu sebagai cara menghukum dengan cara yang halus, maka kami diminta menjadi perisai perang di medan laga. Jadi Eyang Panembahan tahu bahwa seluruh hidup hamba ada di tangan Eyang Panembahan. Apakah kau telah menyadari di mana kesalahanmu, Bagaskoro? Hamba Eyang Panembahan. Hamba mengaku bersalah, walaupun sebetulnya hamba bermaksud baik. Bagaskoro kemudian menceritakan sejak mula tentang perselisihannya dengan Gelagah Biru, sampai akhirnya Panembahan Kawiskuwo mencoba untuk memahami. Itulah yang sebetulnya terjadi. Hamba hanya ingin melindungi dan mengajar agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Tetapi tidak taunya Kanjeng Dipati murka pada Gelagah Biru. Baiklah. Semua yang sudah terjadi, sebaiknya kau gunakan sebagai catatan untuk hidupmu. Jangan kau ulangi lagi. Kau juga salah dalam hal ini. Tetapi, baiklah. Karena kau telah melakukan kebajikan buat orang Kiri maupun orang Surabaya, maka aku berjanji untuk memberikan perlindungan padamu. Kau jangan pergi kemana-mana. Tetaplah kau di Kiri ini, dan aku akan mengibarkan panji-panji putih di atas istana Surabaya. Jadi saat ini dia ada di Kiri. Demikianlah Kanjeng Pangeran. Sebab mati dan hidup Bagaskoro telah diserahkan pada Eyang Panembahan. Bagaimana ini Paman Ronggololono? Karena kita telah mendapat surat dari Eyang Panembahan. Ya, apa boleh buat kalau memang ini yang terbaik, Kanjeng Pangeran. Mati atau hidup, kita harus pulang. Tapi untuk sementara, hamba ingin menetap terlebih dulu di Bangkalan. Kau tidak ingin kembali bersamaku? Untuk sementara, biarlah hamba di sini. Ragil, ayo kita kembali ke Surabaya. Dengan sangat terpaksa, Pangeran Pekik mengikuti Ragil. Mereka naik sebuah perahu jung menyeberangi Pangkalan Madura.
Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid? Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Marissa Haid. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas. Pil tuntas paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Kita tinggalkan suasana di Surabaya dan Pangeran Pekik yang menyeberangi Bangkalan Madura. Kita menuju ke Mataram, ke tempat tinggal Kiwari. Anak-anak kita mendapatkan tugas yang cukup berat. Kakang, apakah Sukmo bisa menjaga dirinya dengan baik? Aku hanya menerima kabar bahwa anak kita bisa memimpin penyerbuan dengan baik, baik di Tuban maupun di Sedayu. Bahkan untuk saat ini, ia ada di Surabaya. Kalau terjadi peperangan lagi, lalu bagaimana, Kakang? Aku tidak tega apabila hidupnya selalu di tengah peperangan. Sudah menjadi tugas dan kewajiban seorang prajurit ini. Maju, berperang, dan membela negara. Kalau Mataram membiarkan Pekik dan Ronggolarono, maka kita terus akan terancam. Dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh Kanjeng Sinuwun, memiliki arti yang baik. Tapi, tak adakah jalan yang terbaik, Kakang? Kehidupan ini tak lebih dari pewayangan. Dalam pewayangan ada kisah Baratayuda, ada kisah Ramayana. Semua masih melibatkan peperangan. Selama manusia masih hidup, maka peperangan tak bisa dihindari lagi. Kalau Kakang telah mendengar bahwa peperangan telah selesai, mengapa anak-anak kita tidak pulang? Mengapa Sukmo masih ada di sana? Barangkali mereka ingin memastikan bahwa keadaan di Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman. Kau yakin keadaan Surabaya sudah aman, Ragil? Nyawa hamba sebagai jaminannya, Kanjeng Pangeran. Yang penting Kanjeng Pangeran tidak memakai pakaian kebesaran. Kita telah berjalan seperti halnya rakyat biasa. Ayolah kita ke istana, Kanjeng Pangeran. Aku merasakan sesuatu yang ganjil, Ragil. Kesinggihan, Kanjeng Pangeran. Tapi yang jelas istana dalam keadaan tenang. Yang penting Kanjeng Pangeran jangan menimbulkan sikap yang mencurigakan. Pangeran Pekik memasuki istana Surabaya dengan hati berdebar-debar. Ia memperhatikan siapa yang ada di sana. Wah, Ragil, kau gila. Apa-apaan ini? Hamba tidak tahu tentang ini. Kau menjebak aku. Ampunkan hamba. Surat Eyang Panembahan ada di tangan pangeran. Hamba menerima salah. Atau kau diam-diam ingin mempermalukan aku di depan mereka? Begitu, Ragil? Sama sekali tidak terlintas dalam benak hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba ini seorang abdi. Hanya seorang abdi. Sekali lagi, hamba ini seorang abdi dalam. Sendika dawuh,
menapa ingkang dados kersa panjenengan kula badhe nglampahi Kanjeng Pangeran. Walah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Masuklah anakku. Silakan bergabung di sini. Kita dalam perjamuan makan. Ada baiknya saling membuka diri. Kemarilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya datang terlambat. Terlambat tidak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Aku senang menerima kedatanganmu. Dan kau mengindahkan undanganku. Ada masalah apa? Sehingga Haji Sukmo, Pandansari, dan Raden Jaya Suponto ada di sini, Paman Panembahan. Pertanyaanmu jamak sekali, Ngir. Seharusnya kau tidak perlu bertanya padaku. Kaulah yang harus menjelaskan semuanya. Pangeran Pekik terpana. Ia penasaran dan ingin marah, tetapi ia menahan gejolak hatinya di hadapan orang-orang Mataram yang selama ini berjuang untuk menggempur kekuatan pasukannya. Sementara Panembahan Kawisbuo nampak berpihak pada mereka. Hatinya panas, darahnya serasa makin mendidih. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Dan tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita. Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.